Selamat berjumpa rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Ikut Nuarsa. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Hari ini di video saya akan membawakan sebuah materi tentang analisa biaya pembangkitan tenaga listrik. Saya harap rekan-rekan semua mendapatkan wawasan baru dari video saya ini. Dan tentunya saya harap rekan-rekan semua dalam kondisi yang sehat meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang saat ini. Baiklah, saya akan langsung mulai dari slide pertama, yakni komponen biaya yang diperhitungkan secara umum ada 4 dalam suatu pembangkitan, yakni biaya depresiasi, kemudian operasional, selanjutnya adalah bahan bakar, dan terakhir adalah biaya pelumas. Dalam komponen A, yakni depresiasi, saya akan menganalogikan sebuah mesin diesel. Nah, kita lihat mesin diesel ini sudah beroperasi cukup lama ya, rekan-rekan semua. Jadi, kita asumsikan mesin diesel ini tidak akan bisa beroperasi lagi selama 10 tahun. Jadi dia dapat beroperasi hanya 10 tahun. Depresiasi itu sendiri artinya adalah penyusutan suatu aset. Jadi biaya penyusutan ini kita perhitungkan untuk mengganti mesin diesel ini ketika nanti sudah tidak dapat dioperasikan lagi, yang tadi kita asumsikan selama 10 tahun ya. Jadi kita harus memperhitungkan berapa biaya penjualan energi yang bisa kita dapatkan dari diesel ini ketika dia beroperasi. Kemudian kita hitung berapa persen yang kita ambil untuk biaya penggantian diesel tersebut ketika sudah tidak dapat beroperasi atau sudah tidak beroperasi secara efisien lagi, yang digantikan dengan yang baru agar bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi, dan lifetime bertambah tentunya. Selanjutnya komponen B, yakni operasional. Tentu yang pertama adalah gaji karyawan ya. Jadi seperti misalnya adalah operator dari pembangkit tersebut, kemudian tenaga ahli daya yang bekerja di pembangkit tersebut. Ya, selanjutnya adalah biaya dari pemeliharaan. Ya, pemeliharaan dari pembangkit tersebut adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin agar pembangkit ini bekerja terus-menerus dalam kondisi yang optimal. Selanjutnya adalah komponen C, yakni biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar ini dia termasuk ke dalam variable cost. Kenapa variable cost? Karena dia akan mengikuti perkembangan pasar internasional yang ada, kecuali dia merupakan pembangkit EBT ya, jadi menggunakan energi baru terbarukan seperti yang mulai dikembangkan saat ini oleh pemerintah. Jadi PLN diminta untuk mengembangkan EBT dan menggantikan pembangkit-pembangkit yang sudah tua, seperti membangun PLTS, PLTB. Jadi saya akan ambil contoh sebuah PLTU, di mana PLTU menggunakan bahan bakarnya yakni batu bara. Tentu harga batu bara akan mengikuti harga pasar secara internasional. Jadi ketika harga bahan bakar ini naik, tentu saja biaya pokok produksi dari suatu pembangkit akan ikut naik juga. Kemudian apabila kita sudah bisa menggantikan pembangkit-pembangkit dengan yang menggunakan bahan bakarnya renewable energy, maka tentu saja pertama yang kita rasakan dampaknya adalah
biaya bahan bakar ini akan secara signifikan turun. Kemudian dampak lainnya adalah terhadap lingkungan. Dimana lingkungan kita akan lebih sehat dan lebih nyaman. Selanjutnya adalah komponen D. Komponen D ini merupakan biaya pelumas. Biaya pelumas ini termasuk variable cost karena pelumas akan dibutuhkan seiring operasionalnya pembangkit tersebut. Ketika pembangkit ini bekerja secara penuh dan terus-menerus, maka sudah pasti mesin-mesin dalam pembangkit ini akan bekerja terus-menerus sehingga dibutuhkan pelumas atau pelumasan yang lebih sering daripada pembangkit yang bekerjanya tidak full atau bekerja misal hanya 50% saja. Berikutnya saya di sini menampilkan sebuah tabel ya. Jadi biaya yang kita bahas tadi sebelumnya, yakni biaya seperti biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap dari suatu operasional pembangkit, kemudian umur teknis dan lain-lain. Ini dimunculkan dalam tabel ini adalah biaya pembangkitan seluruh Indonesia. Jadi di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, dan di Sulawesi. Jadi secara sederhana, dalam suatu pembangkitan, ketika faktor kapasitas pembangkit ini naik, maka biaya yang dibutuhkan akan lebih murah. Karena itu mengindikasikan bahwa pembangkit ini menghasilkan energi yang lebih banyak sehingga lebih banyak energi yang bisa kita jual, sehingga biaya pembangkitan akan lebih murah karena pembangkit bekerja secara efisien dan menghasilkan lebih banyak atau lebih banyak energi yang bisa kita jual. Selanjutnya di sini adalah grafik ya. Grafik ini merupakan perbandingan besarnya biaya pembangkitan dari masing-masing pembangkit yang ada di Pulau Jawa. Nah, sebelumnya kita membahas capacity factor ya. Jadi faktor kapasitas suatu pembangkit. Nah, di sini ada PLTU, PLDG dan lain-lain. Jadi kita lihat dari grafik ini, pada capacity factor 0,4 PLTU ini bekerja lebih efisien daripada PLTG, PLTGU maupun PLTP. Nah, seperti demikian, rekan-rekan semua yang sudah menyimak video ini, tentunya dalam video saya ini tentu banyak sekali kekurangannya, sehingga saya sebagai mahasiswa mohon masukan dan bimbingan dari rekan-rekan semua, bisa di-share di kolom komentar. Jadi teman-teman yang lebih memahami bisa membantu saya dalam belajar mengenai analisa biaya pembangkitan. Dan sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali atas apresiasi dari rekan-rekan semua yang sudah menonton video saya kali ini. Saya ucapkan sampai berjumpa kembali di video saya yang berikutnya, dan mohon dapat diberikan sharing oleh rekan-rekan yang lebih bisa.